Aku jet lag banget, jadi ini pulang nyampe Indonesia tuh bener-bener karena kan di Eropanya kemarin tuh 7 jam lebih mundur. Ya alhamdulillah sih ngelewatin berapa ya? 25 negara lah. Pertama tuh Australia. Australia tuh ke Sydney, Canberra, terus Sydney, Canberra, terus apa sih? Di Australia itu Sydney, Canberra sama satunya lagi Melbourne. Terus Sydney, Canberra, Melbourne, terus ke Singapura, habis Singapura ke Korea, Jepang, habis gitu ke Belanda, ke Belgia, banyak banget sih. Tapi 25 negara, ada 20 negara 4 bulan. Jadi 3-4 hari pindah, 3-4 hari pindah. Kayak Maroko kaget juga sih aku. Maroko tuh bener-bener kayak di film Aladdin gitu. Di film Aladdin terus kayak Yogyakarta gitu. Enak lah di sana, dan setiap negara ya kalau ditanya yang mana paling bagus bingung karena semuanya tuh bagus banget sih. Semuanya orang pas ketemu Rafathar di Indonesia tuh keluarga pada kaget kan, rambutnya dia udah panjang, terus tingginya sama Arik nih ponakan di sini sepupunya udah lebih tinggi. Rafathar jadi lebih lebih aktif gitu. Memang di sana kondisinya tuh lagi badai kan, Sebenarnya bagus banget sih, itu kan syutingnya Justin Bieber, film Shah Rukh Khan, yang Gerwa tuh di situ semua. Kalau lagi summer bagus, tapi kemarin itu aku dapat alhamdulillah malam dapat aurora. Cuma lagi badai, jadi di depan mobil aku aja ada yang di depan mobil tuh yang bener-bener jatuh gitu, si siapa namanya di depan mobil tuh lihat ke mata sendiri karena anginnya gede. Ini aku mobil, ini mobil orang. Yang ke bawah angin gitu jatuh. Untung nggak ke kanan kan nabrak. Tapi memang anginnya lagi badai. Jadi kalau di Iceland kalau Januari gitu jangan ke sana deh. Aku ngerasain kayak Eropa tuh sebulan di Eropa juga nggak terjelajah semua. Tapi kebagian sih lumayan banyak, dari Belanda, Belgia, Swiss aja. Kalau Belanda tuh kan cuman Belandanya aja nggak kemana-mana, Belgia juga nggak kemana-mana. Swiss aja kita ke 4 tempat, ke Zermatt, ke Luxembourg, pokoknya terus ke Italia aja kita ke banyak tempat, dari Milan, Napoli, terus Florence, terus ke Venezia. Jadi bener-bener banyak gitu kan. Kalau kemarin biasa liburan ya ke Italia paling ke Milan doang, ke Swiss ke ini doang. Tapi ini bener-bener Italia aja kita muter, jadinya wah ternyata bener-bener ngerasain energi baru gitu. Dari Maroko hilang koper. Pokoknya setiap negara tuh mengalami kejadian dan ya mengalami pengalaman yang luar biasa lah. Nggak tahu kalau ditotalin, nggak tahu. MA Makan lebih lah kalau misalnya itu. Lebih. 10 M. Mungkin kisaran itu. Mungkin. 10 M ya. Mungkin. Wah, hotel biayanya juga pusing. Itu kita pusing itu yang paling mahal ya hotel lah pas. Ya, hotel sama penerbangan. 120 hari kali average aja deh. Kali 2-3 juta tuh. Lu hitung. Kayak contoh di Eropa gitu, kalau makan itu mahal di Eropa tuh, yang paling mahal tuh di Eropa tuh. Kita kan anggap 10 orang lah. Satu kali makan itu pasti di atas 1 juta pasti. Pasti kalau di restoran. Karena nggak ada restoran warteg kan di situ kan. Makan siang tuh pasti 10 orang tuh 1 juta sampai 1,5 juta. Terus belum makan malam. Jadi satu hari tuh 2-3 juta tuh pasti keluar buat makan.
Kalau Itali gitu-gitu pasti mahal-mahal. Itali, London mahal-mahal. Di daerah-daerah Eropa lah, terutama di Eropa sih. Dan kebetulan kan kita memang lamanya kemarin di Eropa, 2 bulannya di Eropa. Sisanya 2 bulan lebih, malah hampir 3 bulan di Eropa. Pernah makan sampai yang 20 juta ada, 30 juta sekali makan ada. Ya tapi kalau weekend aja, kalau setiap hari ya nggak segitu juga. Hotel juga aku cari yang bintang 4, bintang 5 tuh bukan buat gaya-gayaan sebenarnya, karena kalau di Eropa itu untuk amannya tuh banget, karena kalau bintang 3 aja sering banget yang terjadi tuh kayak kemarin TII saja hilang ini, karena aku tuh aduh udah deh daripada hilang, lagian kan bawa kamera, bawa ini, bawa itu. Jadi selama 5 tahun pernikahan, yang tiap hari ya ngabisin di 4 bulan inilah kemarin lah gitu. Dendamnya maksudnya dendam bisa bareng-bareng tiap hari. Yang Rafathar juga yang nggak pernah mandiin jadi mandiin dia pagi-pagi, tidurnya jadi bareng-bareng. Kan biasanya aku Rafathar sekolah, aku sih biasanya jam 6 lebih bangunnya pasti aku lebih duluan deh. Rafathar pulangnya pasti aku lebih belakangan juga saat mereka udah pada tidur gitu. Tapi ya alhamdulillah sih selama di perjalanan tuh sakit enggak sama sekali, dilindungin ya. Kalau ada yang hilang ini ya namanya musibah kecil, tapi alhamdulillah musibah besarnya sih enggak, dijagain terus kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya pas ketika sekarang saya melihat Raffi bisa 3 bulan ini pergi ke berbagai negara tuh betul-betul ya ini memang udah saatnya. Dia dari dulu hampir 20 tahun dia kerja keras, jam 2 pagi-pagi dia harus pergi lagi gitu. Padahal ketika saat itu kan sebenarnya usia segitu dia masih harus bermain dengan temannya, kongko-kongko itu nggak ada semua buat dia. Kerja kerasnya sampai segininya gitu kan untuk survive dalam hidup gitu, untuk adiknya, untuk ibunya. Itu aja sih yang saya selalu terenyuh gitu. Dari situ saya selalu berdoa buat Raffi, berdoa belikan dia rezeki yang berlimpah ruah, belikan dia. Dan setiap sholat saya selalu yang saya itu lindungi setiap langkahnya sampai terus-terusan saya berdoa buat dia gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.